Salam anti korupsi. KPU telah menyelesaikan beberapa rekapitulasi ya tingkat daerah terkait dengan pemilu 2024 khususnya untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Ada beberapa daerah yang sudah diketuk tersebut menarik perhatian publik. Salah satunya adalah DKI Jakarta ya, yang merupakan barometer ya perekonomian, kemudian ya masih dihitung ibu kota negara lah ya. Kemudian juga menjadi tempat salah satu capres yaitu Pak Anies Baswedan pernah menjabat sebagai gubernur DKI. Namun ya ada yang menarik ya, tentu seharusnya sebagai gubernur DKI dia diistilahkan dalam strategi politik merupakan kandang dari Pak Anies yang seharusnya bisa menang telak lah ya dari calon-calon yang lainnya, yaitu Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran, kemudian Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Namun ternyata entah ada perbedaan strategi atau apa ya terkait dengan DKI Jakarta, ya hasilnya ternyata ya sebagai berikut, yaitu nomor urut 1 Pak Anies Baswedan dan Caimin memperoleh 2.653.762 suara atau setara dengan 41,07%. Dan pasangan nomor urut 2 Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran memperoleh suara sebanyak 2.692.011 suara atau setara dengan 41,67%. Sementara jauh di bawahnya yaitu Capres-Cawapres nomor urut 3 Pak Ganjar dan Prof Mahfud hanya memperoleh 1.115.138 suara. Ya artinya ya lumayan ya bisa tembus 1 juta atau setara dengan persentase 17,26%. Artinya Pak Prabowo berhasil menang tipis ya dengan Pak Anies ya 41,67 dibanding 41,07, 0 artinya 0,6% saja ya, atau kalau suara kurang lebih 40.000 suara. Ini hal yang menarik ya. Ya tentu memang ada perbedaan antara konstelasi gubernur dan juga pilpres ya. Kemudian juga mungkin karena Pak Anies juga sudah mantan ya kan, walaupun baru ya, tapi kan setidaknya mungkin sudah berbeda ya ketika misalnya beliau masih menjabat seperti itu. Kemudian juga terkait dengan waktu Pilgub 2017 ya, Pak Anies sebenarnya di atas 3 juta ya, jadi ada penurunan suara sebenarnya. Tapi sekali lagi kan bahwa ketika dulu kan Pak Anies berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno, kemudian itu juga putaran kedua ya. Artinya perbedaan-perbedaan ini itu menjadi faktor penentu lah ya. Belum lagi kan tentu strateginya Pak Prabowo juga. Ya, artinya walaupun yang menarik adalah di DKI ini yang menang adalah partai pengusung Pak Anies yaitu PKS ya, yang menguasai suara di DKI ya, bahkan kursi sehingga DPRD DKI ketuanya pasti dari PKS, tapi ternyata ya tidak berbanding lurus dengan suara dari Pak Anies ya, walaupun kayak lagi bisa unggul tipis ya. Ya setidaknya ya tentu saya yakin dulu tim sukses berharap di DKI Pak Anies menang gitu kan, sehingga bisa menipiskan selisih dengan daerah-daerah yang lain ya, suaranya bisa menyumbang. Tapi ya itulah politik ya, suara ditentukan di bilik suara dan kita lihat KPU telah menetapkan dan kita tunggu apakah nanti misalnya ada gugatan atau dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kemenangan Pak Prabowo yang tipis ini menunjukkan bahwa
sebenarnya nama Pak Anies masih ada di warga DKI. Artinya bahwa ya memang kalau konstelasi capres kan Pak Prabowo masih berpengalaman lah, tapi setidaknya di DKI ada 2,6 juta ya yang memilih Pak Anies. Demikian, salam anti korupsi.